Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana ila siratil mustaqim wa waffaqana lidinihil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tusilna ila jannatin na'im wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan, jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang kita hormati, para jamaah Masjid Agung Baitul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah bersama-sama kita meningkatkan kuantitas dan kualitas syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berada di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi asbab hidup kita dimuliakan oleh Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan bimbingan kepada kita semuanya berupa ajaran agama Islam. Semoga kita dapat menjalankan tuntunan ajaran agama Islam yang dibawa oleh beliau dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya mari bersama-sama kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'at. Fatihah itu dibaca sesuai dengan niat pembacanya. Maka semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan dan apa yang kita hajatkan kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah ini dikabulkan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin summa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina dawil huquqil wajibati alaina wa ila jami'i masyayikh wa ulama'i madinati Jombang bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim wa yu'inu alaina bi barakatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini akan saya bacakan ayat 35, 36 dan 37 dari surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adzabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ay bitarkil manhiyati, bertakwa dalam arti dengan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Bifi'lil ma'murati, yaitu dengan cara mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Pada dasarnya taklif atau pembebanan Allah kepada hambanya yang beriman ini ada dua. Yang pertama, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan yang kedua adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam ayat 35 surat Al-Maidah ini Allah menyebutkan yang pertama, berusahalah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, baik yang dilarang oleh Allah ini dengan larangan yang pasti yaitu haram, atau larangan yang tidak tegas yaitu makruh. Wabtaghu ilaihi wasilata, dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Para ulama memberi makna wasilah dalam ayat ini dengan beberapa makna. Yang pertama, wasilah yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah cara atau sarana yang dapat mengantarkan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi allati yutawassalu biha ila tahsilil maksud, yaitu
oleh Allah inilah yang dapat mendekatkan seseorang ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang paling utama dalam mengerjakan perintah Allah ini tingkatannya adalah perintah yang wajib. Dan kemudian ditambah dengan mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah berupa perintah-perintah yang tidak wajib atau yang biasa kita kenal dengan perintah-perintah yang sunnah. Maka di dalam hadis Kanjeng Nabi disebutkan yang artinya bahwa seorang hamba tidaklah berusaha untuk mengerjakan apa yang kami perintahkan berupa perintah wajib dan kemudian menambahkan mengerjakan apa yang kami perintahkan berupa perintah-perintah sunnah, sehingga hambaku tersebut menjadi dekat dengan aku. Dan ketika hambaku ini dekat dengan aku, maka aku adalah mata yang dia gunakan untuk memandangnya, dan aku adalah telinga yang dia gunakan untuk mendengarnya, dan aku adalah tangan yang dia gunakan untuk menggerakkannya, dan aku adalah kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Artinya di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang ingin dekat kepada Allah, maka caranya adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang pertama adalah berupa perintah-perintah yang wajib. Dan setelah melaksanakan semua perintah-perintah yang wajib, maka kemudian menambahkan dengan mengerjakan perintah-perintah yang sunnah. Maka dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut, maka orang ini akan menjadi dekat dengan Allah. Dan ketika orang itu dekat dengan Allah, maka Allah akan menjadi mata yang dia gunakan untuk memandangnya. Artinya pandangan orang itu senantiasa dibarengi dengan rahmatnya Allah. Allah akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengarnya. Artinya bahwa telinga yang dia gunakan untuk mendengarnya ini juga akan dijaga oleh Allah, dan seterusnya. Itu makna wasilah yang pertama. Sedangkan makna wasilah yang kedua, wahiyya aidan alamun ala manzilatin fil jannah. Wasilah ini adalah tempat yang tertinggi yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat itu adalah tempatnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita diperintahkan untuk banyak membaca sholawat kepada Nabi, Nabi juga mengingatkan agar kita juga memintakan kedudukan yang tinggi bagi beliau, yaitu yang disebut dengan al-wasilah. Maka dalam doa, salah satu doa yang biasa kita baca setelah azan itu ada doa Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Itu maknanya, ya Allah, berikanlah kedudukan yang tinggi dan keutamaan kepada Nabi Muhammad. Jadi al-wasilah di sini dimaknai sebagai kedudukan yang tinggi. Maka kata Kanjeng Nabi, man qala hina yasma'u nida'a hadhihi du'a, barang siapa yang ketika mendengar azan kemudian dia berdoa dengan doa ini,
yaitu doa tadi Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah sampai seterusnya, illa halat lahu asy-syafa'atu yaumal qiyamah, kecuali wajib baginya untuk mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Dalam doa ini isinya adalah kita memintakan kedudukan yang tinggi untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu di surganya Allah. Padahal Nabi Muhammad itu sudah jelas diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah, tapi kita mendoakan beliau ini tentunya bukan untuk kepentingan Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi semata-mata itu juga manfaatnya akan kembali kepada orang yang berdoa tersebut. Sama seperti kita diperintahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi. Sholawat itu kan artinya Allahumma sholli, wahai Allah berikanlah rahmat wasallim dan keselamatan ala Sayyidina Muhammad, kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Kenapa kita mendoakan Kanjeng Nabi? Agar supaya Kanjeng Nabi ini diberikan rahmat dan diberikan keselamatan. Bukankah Kanjeng Nabi itu sudah diberikan rahmat dan keselamatan oleh Allah? Tapi kenapa kita diperintahkan untuk mendoakan Kanjeng Nabi dengan membaca sholawat itu? Karena dengan membaca sholawat itu Allah akan membalas kepada orang yang membaca sholawat ini dengan 10 kali lipat. Kita mendoakan supaya Kanjeng Nabi diberikan rahmat, kita mendoakan 1 kali kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang mendoakan tersebut 10 kali. Itu seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra marrat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Nah, ini rahasia membaca sholawat. Isinya kita mendoakan kepada Nabi Muhammad, tetapi ternyata manfaatnya akan kembali kepada orang yang membaca sholawat tersebut. Sama dengan doa ketika selesai mendengar azan tadi yang sudah kita sebutkan. Dalam doa itu ada permohonan agar supaya Nabi Muhammad diberikan kedudukan yang tinggi, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, dan diberikan keutamaan oleh Allah. Tetapi hadis Nabi menyebutkan bahwasanya ketika orang berdoa dengan doa ini setelah selesai mendengarkan azan, maka ternyata jaminannya adalah halal lahu asy-syafa'atu yaumal qiyamah. Maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Jadi jangan salah memahami membaca sholawat yang isinya mendoakan Kanjeng Nabi, tetapi tujuannya yang sebenarnya adalah untuk apa? Meraih, menggapai rahmatnya Allah. Jadi dengan cara membaca sholawat kepada Nabi tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makna wasilah yang kedua. Jadi wasilah adalah tempat yang tertinggi, kedudukan yang tertinggi, derajat yang tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah tempat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika junjungan kita Nabi Muhammad ini berada di tempat yang paling tinggi, di derajat yang paling tinggi, maka kemudian beliau memberikan syafaatnya, memberikan pertolongannya kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian wasilah yang ketiga ini ada yang disepakati oleh seluruh ulama
yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan, tetapi kita tidak saling jadi menyalahkan terhadap hal-hal yang bersifat khilafiyah. Khilafiyah itu yang memang ada perbedaan tentang mengamalkan jadi suatu amalan itu. Jadi sebaiknya masing-masing kembali kepada keyakinannya masing-masing. Bagi yang mau mengamalkan, ya dipersilahkan sesuai dengan keyakinannya tanpa menyalahkan yang tidak mau yang tidak mengamalkan. Begitu juga yang tidak mau mengamalkan juga silahkan yang berpegang sesuai dengan keyakinannya, tetapi juga dengan tidak menyalahkan orang yang mengamalkan. Wasilah yang ketiga ini adalah wasilah memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara. Yang disepakati oleh para ulama ini adalah memohon atau berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantara penyebutan amal kebaikan yang atau amal soleh yang pernah dilakukan yang diniatkan untuk mencari ridhonya Allah. Wasilah yang seperti ini diperbolehkan berdasarkan kesepakatan pendapat para ulama. Jadi tidak ada satu pun ulama yang tidak memperbolehkan wasilah seperti ini. Karena memang hadisnya jelas. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada cerita 3 orang yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi. 3 orang ini adalah dari umat terdahulu. Itu yang menceritakan adalah Kanjeng Nabi, di mana 3 orang ini melakukan perjalanan, kemudian di tengah perjalanan mereka berteduh di sebuah gua. Nah, ketika mereka sedang berada di dalam gua untuk berteduh, untuk beristirahat, tiba-tiba kemudian ada batu besar yang jatuh dari atas dari gua itu, dan kemudian batu besar ini menutup rapat pintu gua itu. Maka 3 orang ini diceritakan Kanjeng Nabi dan hadisnya sahih. 3 orang itu kemudian mengatakan, kita tidak akan mungkin keluar dari gua ini dan tidak akan mungkin bisa menggeser batu besar yang menutupi pintu gua ini, dan kita tidak akan selamat dari gua ini kecuali kalau kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh masing-masing kita yang pernah kita lakukan dengan niat semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Maka diceritakanlah oleh Kanjeng Nabi 3 orang ini, yang satu kemudian berdoa dengan menyebutkan amalannya, di mana dia ini adalah orang yang masih mempunyai orang tua, kedua orang tua sampai usianya lanjut, dan bagaimana orang ini kemudian berusaha untuk mengutamakan dalam melayani kedua orang tuanya ini, mengalahkan perhatiannya kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Maka kemudian orang ini berdoa, ya Allah, jika baktiku kepada kedua orang tuaku yang telah aku lakukan itu semata-mata aku kerjakan hanya untuk mencari ridhomu, maka bukakanlah pintu gua, pindahkanlah batu besar yang menutupi pintu gua ini agar kami bisa selamat dari gua ini. Maka setelah berdoa itu kemudian Allah mengabulkan, batu besar yang menutupi pintu gua itu bergeser, tapi hanya bergeser sedikit, jadi mereka belum bisa keluar dari pintu gua itu. Maka kemudian orang yang kedua juga berdoa, ganti orang yang kedua yang berdoa. Ini diceritakan oleh Kanjeng Nabi, kejadiannya ini terjadi pada umat sebelum Nabi Muhammad, jadi umat terdahulu. Yang kedua cerita, jadi pernah menolong sepupunya sendiri. Jadi cerita lengkapnya nggak saya ceritakan. Jadi yang dalam kondisi paceklik, kemudian ketika akan minta bantuan, maka orang ini akan
berkenan memberikan bantuan tapi dengan syarat. Tapi syaratnya ini kemudian tidak bisa dipenuhi oleh saudaranya tadi. Dan dalam kondisi kemudian terpaksa, akhirnya kemudian sepupunya atau saudaranya tadi itu kembali meminta pertolongan, tapi orang ini bersikukuh akan memberikan pertolongan dengan syarat. Akhirnya kemudian yang meminta tolong sepupunya tadi itu tidak ada pilihan, karena sudah tidak ada persiapan bahan makanan sama sekali dalam kondisi paceklik, kecuali kalau dia mendapatkan bantuan dari sepupunya tadi. Tapi sepupunya memberikan syarat, jadi untuk mengajak melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Maka ketika kemudian akan melakukan perbuatan maksiat atau dosa itu, jadi si sepupu tadi yang akan ditolong, akan dibantu tadi mengingatkan, takutlah kamu kepada Allah. Ketika mendengar kata-kata itu, maka kemudian tiba-tiba kemudian orang ini gemetar dan takut ya ketika mendengar kata Allah tadi itu, sehingga kemudian tidak jadi melakukan perbuatan dosa atau perbuatan maksiat. Maka kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau itu aku lakukan betul-betul untuk mendapatkan, untuk memperoleh ridho-Mu ya Allah, maka tolong bukakanlah pintu gua yang tertutup ini ya Allah. Maka setelah berdoa, batu besar yang menutupi pintu gua itu kemudian bergeser sedikit, bergeser lagi. Tetapi yang kedua ini tetap jadi masih belum banyak terbukanya, sehingga ketiga orang ini masih belum bisa keluar dari dalam gua itu. Maka yang ketiga kemudian juga berdoa dengan menyebutkan jadi amal soleh yang pernah dia lakukan, jadi terhadap salah satu karyawannya yang pernah dibantu atau pernah ditolong, dan itu kemudian dipakai untuk berdoa, ya Allah, jika saya membantu salah satu karyawan saya dengan pertolongan yang demikian itu, dan itu aku lakukan semata-mata untuk mencari ridho-Mu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua yang masih tertutup ini ya Allah. Maka doa orang yang ketiga ini kemudian menggeser jadi batu besar yang menutupi pintu gua itu, dan kali ini jadi bergesernya pintu itu sudah bisa membuat mereka ketika itu keluar dari dalam gua tadi. Jadi berdasarkan hadis ini, para ulama kemudian sepakat bahwa ketika berdoa ini menggunakan wasilah, yaitu dengan menyebutkan amal soleh yang pernah dikerjakan, maka yang seperti itu diperbolehkan. Tidak ada yang menentang para ulama tentang cara berdoa dengan wasilah yang seperti kita sebutkan tadi. Dan ini juga didasarkan pada ayat yang kita baca tadi itu, wabtagu ilaihil wasilah. Jadi ada yang menerjemahkan, dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bagaimana cara jadi mendekatkan diri kepada Allah? Jadi dengan berusaha untuk mencari wasilah atau sarana. Maka wasilah yang ketiga tadi itu, yaitu berdoa memohon kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah dia lakukan sendiri. Maka ini yang tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Begitu juga wasilah dengan memohon doa kepada orang-orang yang dianggap lebih dekat kepada Allah. Ketika orang itu masih hidup, ini juga para ulama sepakat diperbolehkan, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka memiliki suatu masalah, kemudian mereka datang kepada Nabi dan minta didoakan oleh Nabi. Jadi kenapa mereka tidak berdoa sendiri? Karena bisa jadi mereka merasa bahwa doanya ini tidak mungkin dikabulkan oleh Allah, karena mungkin dosa-dosa yang pernah diperbuatnya, atau karena mungkin banyaknya jadi perbuatan-perbuatan haram yang telah dilakukannya. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa doa
bersumber dari orang yang masih melakukan perbuatan maksiat, maka doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena Nabi pernah menjumpai orang yang berdoa menengadahkan tangannya ke langit berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, hayhata fa'anna yustajabu lahu. Amat jauhlah. Bagaimana doa orang itu bisa dikabulkan oleh Allah? Faman amruhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Bagaimana doa orang itu bisa dikabulkan oleh Allah, bisa diijabah oleh Allah? Sedangkan apa yang dimakan ini adalah makanan yang haram, apa yang diminum adalah minuman yang haram, bahkan baju yang dipakai juga baju yang haram. Maka tidak mungkin doanya orang itu bisa dikabulkan oleh Allah. Maka dari sini apa kita pahami bahwasanya perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat ini juga akan dapat menghalangi terijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ini kemudian ada di antara mereka ini yang datang kepada Rasulullah dan kemudian minta didoakan oleh Rasulullah. Kita minta didoakan oleh orang-orang yang alim, oleh para ulama, oleh para kiai, itu diperbolehkan. Ya, dan itu tidak ada contohnya. Bahkan Kanjeng Nabi juga pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pesannya ini bersumber dari wahyu. Kalau tidak bersumber dari wahyu tidak mungkin. Karena Nabi berpesan itu ya, kepada Sayyidina Umar dipesan untuk meminta doa kepada orang yang bernama Uwais al-Qarni. Padahal Uwais al-Qarni itu bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, tapi dia adalah orang Yaman. Sayyidina Umar dipesan nanti kalau datang rombongan dari Yaman, kalau ada salah satu di antara mereka yang bernama Uwais al-Qarni, maka mintalah doa darinya, karena doa dia dikabulkan oleh Allah. Itu juga wasilah. Jadi berdoa kepada Allah tapi melalui orang lain yang kita yakini doanya ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pesan Kanjeng Nabi ini diingat-ingat betul oleh Sayyidina Umar. Jadi ketika beliau menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, maka setiap ada rombongan dari Yaman ditanya apakah ada di antara mereka yang bernama Uwais al-Qarni. Ini ceritanya sangat masyhur. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Uwais al-Qarni ini adalah orang yang masyhur fis sama'i gharibun fil ardi. Itu istilah yang digunakan oleh para ulama. Uwais al-Qarni ini di bumi itu bukan manusia yang terkenal, karena orangnya biasa-biasa saja, dan banyak orang yang tidak tahu bahwa Uwais al-Qarni ini adalah doanya mustajab. Tapi dia masyhur fis sama'. Tapi di kalangan penduduk langit, Uwais al-Qarni ini sangat terkenal. Jadi para malaikat ya sebagai penduduk langit itu sangat mengenal siapa itu Uwais al-Qarni yang doanya ini dikabulkan oleh Allah. Dan oleh karena itu Nabi Muhammad ini berpesan kepada Sayyidina Umar untuk minta doa Uwais al-Qarni ketika dia datang bersama rombongan dari Yaman ke Madinah. Maka ketika beliau menjadi khalifah dan betul-betul ada orang yang bernama Uwais al-Qarni yang datang bersama rombongan dari Yaman, maka kemudian mereka dipersilahkan untuk singgah di rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ketika mereka mengatakan bahwa ketika Sayyidina Umar ini meminta didoakan oleh Uwais al-Qarni, ini teman-teman yang satu
minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni, bukannya Sayyidina Umar yang mendoakan mereka. Karena teman-teman yang satu rombongan juga tidak tahu bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang istimewa bagi penduduk langit. Maka karena ini pesan Nabi, maka kemudian disampaikan oleh Sayyidina Umar agar Uwais Al-Qarni ini bergerak untuk mendoakan mereka. Maka setelah didoakan dan kemudian teman-teman yang satu rombongan itu menanyakan alasan kenapa Sayyidina Umar minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Beliau menyampaikan bahwa ini adalah pesan Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi mengatakan doanya Uwais Al-Qarni ini adalah doa yang mustajabah. Kenapa? Li'annahu min abarrir rajuli liwalidayhi. Karena Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya itu juga salah satu yang menjadi sebab doanya dikabulkan oleh Allah. Ini itu diperbolehkan. Jadi sebagaimana para sahabat meminta doa dari Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi juga berpesan supaya Sayyidina Umar nanti ketika ketemu dengan Uwais Al-Qarni itu meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Jadi diperbolehkan. Yang diperselisihkan itu ketika berdoa dengan menyebutkan kedudukan orang yang sudah meninggal dunia. Ini ada ulama yang memperbolehkan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini memperbolehkan seperti doa Allahumma bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya Allahumma bi haqqi nabiyyika Muhammadin, atau Allahumma bi azamati baitikal mukarram. Jadi Allahumma ya Allah bi azamati baitikal mukarram. Jadi berkat keagungan rumahmu yang dimuliakan, yaitu Ka'bah, maka saya mohon agar supaya engkau mengabulkan doa saya. Jadi wasilah ini bukan meminta apa kepada orang yang meninggal dunia, bukan. Jadi berdoanya tetap kepada Allah, memintanya kepada Allah, hanya saja dengan menyebutkan jadi keagungan atau kemuliaan orang yang dijadikan wasilah tersebut. Allahumma bijahi ya auliyaika wa bi karomati auliyaika. Ya Allah, dengan berkat kedudukan para kekasih-kekasih, para wali-walimu. Nah ini ulama-ulama Ahlus Sunnah memperbolehkan doa yang seperti ini, dan itu juga prakteknya sudah pernah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi inti daripada ayat ini adalah perintah, jadi agar supaya kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Semoga kita diberikan kemampuan untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya, sehingga kita diselamatkan oleh Allah hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang diselamatkan kelak di